bahwa disebut di dalam makalah yang ke-15. Di dalam makalah yang ke-15 ini ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Mondoknya di setiap tempat mondok, di setiap daerah mondok. Mendengar ada satu kiai yang ngajarin ilmu, dia datangin. Ada tokoh-tokoh ulama yang masyhur yang sedang mengajar, didatengin. Di mana dia mendengar ada tokoh ulama dan di mana dia mendengar ada pondok-pondok pesantren, oleh si laki-laki ini dia pasti datangi. Bahkan saking lamanya dia mondok, saking lamanya dan banyaknya tokoh-tokoh ulama yang didatangi, sampai-sampai dia banyak mengumpulkan berbagai kitab daripada ilmu. Sampai disiapkan 80 peti yang untuk menyimpan daripada kitab-kitab dari hasil belajarnya. Tetapi sayang 1000 sayang, kitab yang diperoleh dari hasil belajarnya, guru-guru ajengan yang banyak yang didatangi, ini si rajul walhalu annahu lam yantafi' bi ilmihi. Laki-laki ini tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang didapatnya. Artinya ilmunya nggak manfaat. Padahal ngajinya kesono kemari. Sampai dia mempunyai peti 80 peti yang dimasukkan untuk berbagai kitab daripada ilmu-ilmu yang didapat. Tapi tidak ada satu kitab pun yang dihasilkan dari ladang belajar yang diambil nilai manfaatnya buat dirinya. Lam yantafi bi ilmihi, tidak bisa mengambil manfaat ini rajul dengan sebab ilmunya. Nah, akhirnya Allah mewahyukan kepada nabinya, Allah mewahyukan kepada nabi dari kalangan Bani Israel untuk datang kepada si laki-laki ini. Sian, kitab mah banyak, pondok mah setiap tempat mondok, setiap kiai didatengin, tapi hasil ilmu enggak manfaat. Akhirnya Allah perintahkan ke nabinya Allah, coba datangi itu laki-laki dari Bani Israel. Untuk apa nabinya Allah diperintahkan mendatangi si rajul tadi? Untuk menjelaskan, qul li hadzal jami, sampaikan wahai nabiku, kata Allah, kepada orang yang sudah mengumpulkan kitab-kitabnya. Kepada orang laki tersebut sampaikan, lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya. Seandainya si laki-laki itu mengumpulkan bahkan lebih banyak dari yang dia sudah kumpulkan 80 peti, seandainya dia kumpulkan jauh lebih banyak dari yang 80 peti itu ilmunya. Kata Nabi, lam yanfa'ka, engkau tidak akan bisa juga mengambil manfaat dari sesuatu yang banyak, illa antamala bisalah satu asya, kecuali engkau mau melaksanakan 3 perkara. Jadi biarin ilmu banyak, kalau yang 3 perkara ini tidak dilaksanakan oleh para tulabul ilmi, maka jangan diharap sesuatu yang banyak dari ilmu akan mendatangkan nilai manfaat bagi pencarinya. Diajarin, dijelaskan oleh nabinya Allah, agar nanti dengan ilmunya si rajul itu dapat mengambil nilai manfaat. Mana dari yang 3 perkara itu? Yang pertama, la tuhibbu, jangan engkau mencintai ad-dunya, akan dunia. La tuhibbu, jangan engkau mencintai ad-dunya, akan dunia.
ay mata'aha, yakni kesenangan dunia. Ay mata'aha, yakni kesenangan dunia. Wa zukhrafaha, dan penghiasan dunia. Alaisat, maka bukanlah ini dunia. Alaisat, maka bukanlah ini dunia. Bidaril mu'minina, bagi desanya orang-orang mukmin. Alaisat, maka bukanlah ini dunia. Bidaril mu'minina, bagi desanya orang-orang mukmin. Al-fa'u, adapun fa, litaklili, makna litaklil, artinya fa menunjukkan kepada alasan. Ayakni, lianna, karena sesungguhnya, laisat, bukanlah ini dunia, daro jazain, desanya pembalasan. Lianna, karena sesungguhnya, laisat, bukanlah ini dunia, daro jazain, desanya pembalasan, lil mu'minina, bagi orang-orang beriman. Fa inna dara sawabihim, maka sesungguhnya desa pahalanya orang mukmin. Fa inna dara sawabihim, maka sesungguhnya desa pahalanya orang mukmin, al jannatu, yaitu surga. Al jannatu, yaitu surga. Pesan dari nabinya Bani Israel kepada rajul yang belum mendapatkan mengambil manfaat dari keilmuan yang banyak. Pesan yang pertama, untuk menghasilkan ilmu yang manfaat, la tuhibbud dunya, jangan sekali-kali di dalam ruang qalbumu tersimpan cinta dunia. Ay mata'aha, yakni kesenangan dunia. Wa zukhrafaha, dan penghiasan dunia. Hati-hati kita dalam berjuang. Hati-hati kita lagi sedang thalabul ilmi. Dan hati-hati satu saat kita menjadi pengajar kepada thalabul ilmi. Jangan tersimpan apalagi membekas dengan urusan kesenangan dunia. Punya target sebulan harus punya 8 juta kalau ngajar. Punya target kalau ngajar di satu masjid harus punya uang gaji 3 juta per masjid. Nah, target-target urusan dunia, apalagi sampai marah tentang urusan ujroh. Dan urusan ujroh mah, kata Muallim Syekh Hardami, nggak usah dipikirin. Itu mah bagiannya pengurus, bukan kiai yang mikirin itu, pengurus yang udah punya pikiran. Kiai mah nggak usah punya pikiran ke situ. Dan kita sudah mengikrarkan diri kita dalam setiap doa, kan ada Allahumma inna hadzal mahada buka wa ana abiduka wa khadimuka wa khadimu dinika. 3 itu kita udah mengikrarkan ketika kita ngaji. Ya Allah, inna hadza mahada mahaduka, ini mahatmu, ini majlismu. Wa ana abiduka, saya abidmu, hambamu. Wa khadimuka, dan saya khadimu, pelayanmu. Wa khadimu dinika, dan kami adalah pelayan-pelayan agamamu ya Allah. Masa pelayan kudu minta-minta kita? Jadi kalau kita sebagai pelayan Allah, nanti Allah yang akan memberikan kepada pelayan-pelayannya. Terserah Allah, mau banyak mau sedikit terserah Allah. Nah, ruang qalbu kita jangan sekali-kali ada tuhibbud dunya. Nanti ilmu yang banyak enggak menghasilkan nilai manfaat. Kalau ilmu yang enggak manfaat, ilmu yang enggak tembus ke ruang qalbu yang kita ajarin tadi. Nggak ada rembesan dasar ilmu manfaat. Begitu aja tuh. Nggak ada rembesan dari apa yang disampaikan.
Makanya harus ditanamin, la tuhibbud dunya. Jangan sekali-kali para tulabul ilmi atau para pengajar ilmu ada mencintai urusan dunia. Kenapa? Apa alasannya? Makanya Tupak itu mendirikan Pak di takdir. Apa alasannya kita tidak boleh mencintai urusan duniawiyah? Alaysat bidaril mu'minin. Maka karena dunia itu bukanlah daripada desanya orang-orang mukmin. Jadi dunia bukan tempatnya kita. Dunia bukannya tempat pembalasan buat orang-orang mukmin. Dunia tempat menanam. Nanti akhirat bagi kita, buat kita mukmin akan memetik hasil. Jadi itu yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk minal mukhlisin, orang-orang yang diikhlaskan hati kita. Kalian subuh tuh tadi agak ini nyambung. Afalam yashrah sadrahu lil islami. Apa itu? Saudara apa tadi, Bang? Apaman yashrah sadrahu lil islam. Barang siapa yang hatinya sudah dijembarkan oleh Allah untuk menjalankan nilai-nilai Islam, maka fahuwa ala nurin min rabbi, maka akan tersimpan di ruang hatinya nur, yaitu cahaya dari Tuhannya Allah. Jadi kalau hati kita udah dilapangi nama Allah, maka nanti ada di dalam kalbu kita ada cahaya yang luar biasa. Nah, cahaya itu akan memancar nanti, memancar kepada jasadiah kita dan memancar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu kalau orang yang udah diberikan diberikan kejembaran hatinya oleh Allah, dia akan membuka semua hati-hati yang sempit dari cahaya itu. Jadi nebarin cahayanya luar biasa. Pantas ulama-ulama dahulu memang keikhlasannya luar biasa. Keikhlasan luar biasa dari ladang riyadhah. Ada di Rangkas Bitung namanya Ki Haji Abdul Halim. Ki Haji Abdul Halim ini emang riyadhahnya luar biasa. Dulu cerita ulama-ulama kalau ini Ki Haji Abdul Halim kalau kemana-mana suka bawa tasbih. Satu waktu tasbihnya Ki Haji Abdul Halim jatuh pas di rel kereta. Jatuh pas di jalanan rel kereta. Itu kereta begitu jalan dari Rangkas pengen ke Jakarta, itu tiba-tiba berhenti, nggak jadi ngehantam tasbihnya Ki Haji Abdul Halim. Jadi kereta berhenti aja nggak kuat. Kata yang kalau yang nyupir kereta masinis ya. Kata masinis, ada apa nih kereta saya berhenti? Turun masinisnya katanya ada tasbihnya Ki Haji Abdul Halim. Nggak bisa dilindes itu tasbih. Oh, kalau tasbihnya kita mah hancur. Tasbih Ki Abdul Halim itu kereta aja nggak berani tuh. Dengan rodanya kereta nggak berani ngelindes tasbihnya Ki Haji Abdul Halim. Begitu turun tasbih dipanggil, Pak ini tasbihnya jatuh. Baru ketahuan tuh tasbihnya kalau jatuh. Ambil lagi sama Abdul Halim. Udah beres tasbihnya diambil mah, jalan lagi tuh kereta dari Rangkas Bitung sampai ke Jakarta. Ki Haji Abdul Halim. Kesukaannya itu teri kecil. Kesukaannya teri kecil. Ada ulama di Serang pengen ngasih hadiah kepada kesukaannya Ki Haji Abdul Halim tadi teri kecil. Pengen ngasih hadiah. Cuman dipikir-pikir lagi sama Kiai Serang ini, gue malu banget kesana cuma buat teri doang. Dia beli kakap katanya, nyari kakap gede di pasar buat diadihin ke Kiai Abdul Halim. Begitu diberes, tuh dimasak, diolah segala macam kepala kakap, dibawa sama Kiai Serang ini ke Kiai Abdul Halim. Sampai di rumahnya, kenapa yang teri ditinggalin di rumah? Siapa yang nelfon itu ya? Kenapa teri yang ada di rumah yang udah dibungkus ditinggalin, malah yang kakak begini? Udah pulang lagi sana buat teri tadi 3. Udah kepantau tuh. Kenapa teri tadi yang udah disiapin ditinggalin, nggak dibawa kemari, malah bawa
kepala kakap tinggalin. Di banyak orang-orang yang memang hatinya memancar itu, pancaran sinar hatinya, kejembaran hatinya sampai menyeluruh kepada ulama-ulama yang lain. Mama Bakri, sampai mana itu Jarno? Pleret Purwakarta. Dulu 3 kali ke itu Purwakarta. Mama Bakri, kan Ali Palak Mama Bakri. Mama Bakri, cerita Mama Bakri. Dulu ada Kiai Jawa Tengah pengen bertanya tentang 10 hal masalah kepada Mama Bakri. Kata ini Kiai Jawa Tengah pengen ngetes kealiman Mama Bakri sampai di mana alimnya Mama Bakri. Pleret Purwakarta, di Purwakarta. Akhirnya Kiai Mama Bakri tahu sinar pancaran dari mana ya? Dia nulis jawaban-jawaban yang bakal dipersiapkan pertanyaan oleh Kiai Jawa Tengah. Padahal Kiai Jawa Tengah belum datang, belum nyampe ke Pleret Purwakarta, tapi udah dipersiapin jawaban-jawaban, 10 jawaban, yang 10 jawaban itu buat 10 pertanyaan yang bakal diapain? Bakal ditanyain. Begitu sampai di Kiai Jawa Tengah dengan membawa 10 pertanyaan, nah taunya Mama Bakri bilang, tuh ada di buku, kamu buka. Begitu sampai ini Kiai Jawa Tengah disuruh buka, satu buku itu dibuka, ada kertas lembaran, dan lembaran kertas itu 10 jawaban yang bakal Kiai Jawa Tengah bakal apa itu? Bakal tanya. Geblek. Kaget Kiai Jawa Tengah. Lah, gua kan pengen nanya ini, jawabannya udah ada 10 jawaban. 10 pertanyaan dan sudah dijelaskan dengan 10 jawaban oleh Mama Bakri Pleret Purwakarta. Jadi iya pancaran nurnya luar biasa. Jadi niat seseorang aja udah kebaca, kasabnya udah luar biasa. Kalau ulama-ulama itu ladang kejernihan, dan kejernihan hatinya ulama-ulama dari sebab jauh rasa cintanya dengan apa? Dunia. Jauh rasa cintanya dengan dunia, akhirnya bersih dia punya hati. Niat orang itu dia tahu pengen nanya 10 pertanyaan, jawabannya udah dipersiapin, padahal belum tahu pertanyaan. Itulah kekuatan ulama-ulama kasyaf dari ladang riyadhah dan keikhlasannya mengantarkan pancaran-pancaran jernih hati. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua.